terakhir, karena nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Dan mohon maaf, pun pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke? Dan untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ya, itu tadi Presiden Jokowi pada saat di Surabaya. Ya. Beliau itu menginformasikan dan meminta maaf kepada warga karena sebentar lagi akan purna tugas, tepatnya tanggal 20 Oktober, dan akan digantikan oleh presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga wapresnya Gibran Raka Buming Raka. Ya, menurut gua sih itu pemimpin yang bagus ya. Permintaan maaf ya, setiap manusia harus pasti ada salahnya lah, walau bagaimanapun beliau tetap ada salahnya, dan dengan rendah hati beliau menyampaikan itu kepada masyarakat. Bukan kali ini saja, tapi sebelumnya juga beliau pernah sering sekali meminta maaf. Ya, memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi yang gua ingat gitu, teringat gitu, permintaan mohon izinnya dan permintaan maaf kepada warga ini waktu di Surabaya itu. Pak Jokowi pakai tawa. Jadi ingat tawa tuh, jadi ingat Pak Anies pada saat memimpin Jakarta kalau banjir. Ya waktu itu kan beliau kalau nggak salah pernah memberikan program itu ya, tawa, untuk menginformasikan kepada warga tentang banjir gitu. Kalau misalkan ada banjir diberitahu melalui tawa, kalau nggak salah seperti itu sih. Ada aja program tawa. Waktu itu juga sempat di komplain sih sama DPRD kalau nggak salah. Beritanya pun masih ada sampai sekarang. Jejak digital. Ya, ini ada video yang lain nih. Ada warganet mengomentari Rocky Gerung. Bahwasannya tuh beliau judulnya tuh filsafat dungu-dunguan ala Rocky Gerung. Tapi ini gue ambil sedikit untuk semoga aja bisa memberikan pencerahan. Ya kita tahu kan ya, Pak Rocky ini selalu mengucapkan kata dungu, apalagi kepada presiden tuh bajingan tolol. Nah itu bahaya sebenarnya. Itu membuat teringat. Jadi beliau ini kan jadi panutan juga ya, apapun, panutan oposisi. Dan pengikutnya juga bakal mau dengan mudah mengatakan orang itu bajingan tolol atau dungu atau bodoh pada orang lain, artinya suka merendahkan diri lah, orang lain lah, pada saat berdebat atau itu ya. Tapi ini ada warganet ini lebih cerdas menjelaskannya daripada gua kan menyajikan video yang menurut gua tuh bisa mencerdaskan bangsa, menghalau hoak, fitnah, terutama kepada Pak Jokowi ini. Karena gue ngerasa beliau itu sangat berjasa dan harus kita jaga sampai selesai. Mari kita lihat video warganet ini yang mengomentari Rocky Gerung. Let's go. Hanya saja mungkin agak sedikit perlu kita dinginkan begitu ya, dalam konteks ruang diskursus kita itu bagaimana menghadirkan perspektif yang jauh lebih beradab ya. Kita bisa bayangkan teman-teman bahwa kalau kita mengikuti cara berpikir Bang Rocky terkait dengan
bahwa mengkritik terkait dengan presiden sebagai fungsi dengan kata bajingan, ya, tolol, ya, dungu itu sebagai sebuah kebenaran yang filosofis. Ya saya kira mungkin disinilah tugas kita bersama untuk mengkonfirmasi, memvalidasi itu, ya, katakanlah mendekonstruksi apakah kalau pendekatan falsifikasi juga bisa dipakai untuk meyakinkan kita bahwa memang pendekatan itu memiliki prinsip kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya kira kita bisa membayangkan kekacauan yang luar biasa yang terjadi kalau kita mengikuti cara berpikir Bang Rocky Gerung ini, sehingga nanti pada akhirnya kita jutaan orang di Indonesia ini akan mengatakan bahwa itu kepala dinas bajingan, itu kepala dinas tolol, itu dokter bajingan, itu dokter dungu, dokter bodoh, dokter apa semua, wah itu manajer bodoh, dungu dan sebagainya. Bisakah kita membayangkan dunia seperti apa yang akan kita hadapi kalau pemikiran itu kemudian kita loloskan sebagai sebuah prinsip yang bisa kita sebarluaskan, ya? Saya kira kita perlu menghadang pikiran-pikiran itu. Ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, ya. Tetapi saya tidak mau bahas itu dulu, ya. Saya ingin memberikan sebuah wacana terkait dengan bagaimana kita membangun filsafat kita. Saya bukan orang yang anti teori. Saya bukan orang yang mungkin kebiasaan saya tidak mengutip sebuah teori atau pandangan-pandangan para teoritis, ya. Itu bukan berarti saya tidak mengakomodir dalam perspektif atau kerangka berpikir. Tetapi saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengedepankan pemikiran sendiri, ya. Apa itu dalam istilah Latin sapere aude, ya, berani untuk mengetahui, berani untuk menjadi bijaksana, berani untuk menjadi santun, berani untuk berpikir dalam perspektif sendiri. Ini menjadi sebuah tantangan yang menarik, ya, sehingga bukan ahli filsafat itu mengundang para peminat-peminat yang mau berfilsafat, yang mau berdiri dalam pijakan opininya sendiri. Nah, ini penting sekali, ya, karena kita berharap bahwa jangan sampai kita menjadi apa itu disebut dengan parrot, ya, burung nuri atau burung beo yang suka membeokan teori sana teori sini, suka melantunkan pemikir-pemikir secara historis. Tetapi saya mengatakan bukan itu tidak penting. Sisi terpenting dari ruang berfilsafat itu adalah diri kita, ya. Bagaimana kita memfilsafatinya. Terserah mau pijakannya itu di startnya adalah mulai dari konteks kerangka grand teorinya, middle teorinya, low teorinya, tapi basis empiris implementasi, ya, katakanlah problematisasi dari fakta-fakta sosial, realitas sosial itu menjadi bagian tanggung jawab kita sekarang ini, sehingga kita bisa memunculkan kemampuan kita di dalam menarasikan, mendeskripsikan, mengeksplanasi, ya, fenomena-fenomena basis empiris itu yang tentu datang dalam persentuhan kita sendiri. Nah, inilah merupakan target ruang bukan ahli filsafat untuk mengakomodir semua orang yang ingin memandirikan pikirannya, membangun sebuah keberanian untuk menyampaikan apa yang dia yakini benar atau salah, atau bahkan meragukan orang-orang ahli, ya, meragukan orang-orang yang selama ini diterima sebagai publik sebagai sumber kebenaran, dan mengusulkan, memproposalkan dirinya sebagai orang-orang yang mungkin juga benar. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa semua konten yang saya sampaikan itu hanya merupakan tesis, hanya merupakan hipotesis, ya, sebuah pernyataan yang kadar kebenarannya itu masih harus diragukan seragu-ragunya, sehingga itu membuka ruang celah bagi orang lain untuk berdiskusi, merespon, bahkan membantu untuk kita mencapai pada sebuah titik kesimpulan yang sulit untuk kita bantah sendiri atau orang lain bantah, bahkan kita sendiri pun tidak bisa membantahnya. Nah, disinilah tanggung jawab filosofis kita. Anda dipanggil untuk bukan kita saling apakah Anda sudah baca buku A, buku B dan sebagainya. Saya kira biarlah itu menjadi sebuah pengetahuan di belakang layar kita masing-masing. Kita hanya ingin menilai bagaimana cara kita, bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu, ya. Pada prinsipnya apa yang kita sampaikan itu sedapat-dapatnya itu berguna. Kalaupun tidak, tentu kita menanti, ya, pikiran-pikiran yang jauh lebih baik dari apa yang bisa saya sampaikan. Karena itu teman-teman silakan hadir di sini, silakan gebukin pikiran-pikirannya, dan tentu saya ingin melihat perspektif original dari teman-teman, bukan pinjaman, ya, apakah sudah membaca Jürgen Habermas, apakah sudah membaca teori dari Immanuel Kant, Hannah Arendt, ya, Paul Ricoeur dan yang lain-lain. Udahlah, saya ingin tahu pikirannya Bejo, Mas Bejo, saya ingin tahu pikirannya Mbak Wati, saya ingin tahu pikiran filosofisnya dari Fatima, ya, dari Halimah atau siapapun, ya, itu yang paling menarik buat kita, ya. Nah, silakan saja, ya. Saya memiliki beberapa buku yang tentu tidak semuanya bisa saya baca karena keterbatasan energi manusia, tetapi secara selektif bisa membantu memberikan frame dalam berpikir. Dan tentu ada beberapa soft file yang ada di komputer, di tablet saya,
referensi-referensi yang bisa kita dapatkan dari luar negeri dan kita baca. Tapi sekali lagi, ruang bukan ahli filsafat bukanlah sebuah ruang untuk pamer-pamer bahan bacaan atau pamer-pamer anutan-anutan teoritis dunia, kelas dunia ya. Kita hanya mau mendengar pemikiran Nusantara, pemikiran Indonesia, apa yang teman-teman alami dan Anda ingin katakan. Dengan sederhana saya katakan pikiran Anda, sampaikan pikiran Anda, dan sampaikan perasaan teman-teman. Ya, begitulah sobat-sobat sekalian, warganet yang mengomentari Rocky Gerung, filsafat dungu, kotip. Ya, ya Rocky kan kalau kita lihat merasa dirinya benar sendiri, dia nggak mau dibantah, giliran dibantah dia resah dia, bingung dia, cari lagi bahan, pinter dia gitu, dia tahu tuh ini tujuannya gue mau kemana gitu, cuman dia rangkai kata-kata sama dia. Kalau publik biasa bisa langsung menafsirkan, wah lu gue tahu lu hati lu mau gini, cuman kita nggak bisa tuh menembus itu hatinya dia, kita harus menerjemahkan dulu maksudnya dia tuh, tafsir katanya dia, tapi dia tahu sebenarnya hati tujuannya kemana. Nah begitu dia, jadi kita dikira bodoh sama dia, padahal mah itu cuma mainan kata aja yang biasanya pakai bahasa Indonesia di Inggrisin gitu, jadi kurang paham, jadi orang biasa, jadi kelihatannya tuh hebat bener ya. Yang hebat tuh Pak Jokowi, bener dah. Ilirisasi, coba ilirisasi itu, report diambil, coba bayang. BBM satu harga, siapa yang sanggup? Aduh, itu kerja-kerja luar biasa. Di perbatasan yang dulu kandang kambing, sekarang jadi keren. Ya walaupun jenisnya bangunan juga, setidaknya dia ada ikon negara kita tuh, negara hebat gitu. Iya nggak kalah sama orang lain gitu. Jangan ngomong kita negara besar. Jangan ngomongnya doang, kita harus lakukan dengan perbuatan, bukti, fakta, walaupun itu hanya sejenis infrastruktur saja. Begitu Pak. Ya, bagaimana menurut kalian semua? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.